CEO terkejut saat menyadari, kalung yang ia berikan kepada tunangannya, ternyata tergantung di leher wanita licik itu. Ternyata wanita itu benar-benar ingin putus darinya. Semua hadiah yang diterimanya dari CEO, ia berikan kepada wanita licik itu. Saat itu juga, CEO benar-benar panik. Baru sadar bahwa keputusan tegas tunangannya untuk pergi adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Sejak kecil wanita itu adalah teman masa kecilnya. Namun di mata CEO, dia hanyalah wanita yang dianggap menempel padanya. Hanya karena orang tua mereka lebih menyukai wanita itu, CEO pun terpaksa menerimanya. Bahkan sahabat CEO tak tahan melihatnya, menasihati agar CEO memperlakukan wanita itu lebih baik. Namun CEO justru berkata kalau sahabatnya menyukainya, ia akan menyerahkan wanita itu kepadanya. Mendengar ucapan itu, hati wanita terasa perih. Sebelum pergi sahabatnya menasihatinya untuk putus, namun dia tidak mau menyerah pada hubungan ini. Jadi dia tetap berpura-pura tenang, membawa sup ayam dan undangan konser untuk menemui CEO. Namun yang didapat hanyalah wajah dingin. CEO mengatakan tidak akan pernah mencintainya. Menikahinya saja sudah merupakan anugerah terbesar. Sambil melemparkan berkas di tangannya ke lantai, meskipun dimarahi CEO, wanita itu tetap menunduk, mengambil berkas yang terjatuh. Tatapan jijik di mata CEO, akhirnya membuatnya mulai ragu dengan perasaannya sendiri. 3 hari berlalu. Di konser musiknya wanita itu bermain dengan sepenuh hati. Nada dari biolanya membuatnya sejenak melupakan semua kesedihan. Namun pertunjukan akhirnya usai. Kursi yang disiapkan khusus untuk CEO tetap kosong. Ia merasa sangat kecewa. Kembali ke belakang panggung, masih berusaha mencari alasan untuk CEO. Mungkin dia sibuk dan tidak sempat datang. Namun saat membuka ponsel, berita di mana-mana membuatnya sadar. CEO pergi ke bandara menjemput cinta lamanya yang baru pulang. Hatinya serasa dihantam palu besar. Namun dia masih ingin memberi kesempatan terakhir. Besok adalah hari yang dijanjikan untuk mendaftar pernikahan. Dari pagi hingga malam, CEO tidak juga muncul. Hatinya yang dulu hangat kini sepenuhnya dingin. Menjelang tutupnya kantor catatan sipil, ia menerima pesan bahwa CEO tidak sempat datang hari ini. Saat hendak membalas, sahabatnya mengirim tangkapan layar. Wanita licik itu memamerkan foto mesra dengan CEO. Saat itu juga, wanita itu benar-benar putus asa. Tanpa ragu ia mengajukan perpisahan, menghapus semua kontak CEO dengan tegas. Keluar dari kantor catatan sipil, ia bertemu teman sekelas waktu SMA. Mereka saling menatap, dan tiba-tiba muncul perasaan aneh di hati. Melihat pria itu baru saja membuat KTP baru, wanita itu mendapat ide berani. Mereka langsung mendaftar dan mendapatkan surat nikah. Ternyata pria itu diam-diam menyukainya sejak dulu. Sebelum keluar negeri, ia memberi seekor anak anjing sebagai kenangan. Mengira tak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Di mobil wanita itu berkata bahwa ia menikah karena kesal di kantor catatan sipil. Namun ia berjanji tidak akan membandingkan pria itu dengan siapapun, akan berusaha menjadi istri yang baik. Jika suatu hari pria itu menyukai orang lain, ia akan mundur tanpa ribut. Pria itu balik bertanya, kalau wanita itu nanti jatuh cinta pada orang lain bagaimana? Wanita itu menjawab mungkin tidak akan begitu. Pria itu pun berkata dengan tegas, sepanjang hidupnya ia hanya akan menikah sekali dan hanya dengan dirinya. Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan. Saat turun dari mobil wanita itu terpeleset, dan jatuh langsung ke dalam pelukan pria itu.